Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dinda Syafina, yang mana saya kelas 3 SIA. Nah, di video kali ini videonya tuh dengan keadaan mati lampu. Jadi mohon maaf apabila terjadi nanti miskomunikasi, oke? Nah, jadi di video kali ini tuh ngejelasin tentang customer segmentasi analisis. Yang dimana ini tuh temanya itu tentang lookout buyers. Apa sih lookout buyers? Nah, nanti kita jelasin. Oke, di sini saya dengan NIM 2357 3095. Kita ke slide kedua. Oh, ini seharusnya kita nge-share screen aja ya. Kali present. Astaga, nah, aja. Nah, mari kita membahas tentang segmentasi berdasarkan sales. Di sini berdasarkan dashboard customers, lookout buyers tuh di tengah ini ya, menunjukkan eh, angka sebesar 192.514. Ini menunjukkan bahwa kontribusi penjualan masih lebih rendah dibandingkan segmentasi seperti Big Spender. Ini kalau bisa kita zoom, nah bisa kelihatan kan? Nah, ini ya. Jadi sih, oh ya, dijelasin dulu ya. Ini tuh chart apa sih? Di sini chartnya kalau misalnya teman-teman bisa lihat, eh, ada yang namanya base segmentation nih. Di sini nih ada RF-nya. Semakin oh, nah, semakin semakin besar nih, semakin besar warnanya, maka semakin kelihatan kapasitasnya sebesar apa. Di sini di sales warna ungu nih, kita akan lihat ada sebesar loyal customer-nya lebih besar daripada optional buyer. Nah, sedangkan lookout buyer ini berada di tengah-tengah. Dari penjelasannya itu dijelaskan bahwasannya hal ini mendikasi bahwa pelanggan pada segmentasi ini masih melakukan transaksi, namun nilai pembeliannya mulai menurun dan belum optimal. Selain itu, pelanggan dalam kategori ini memiliki resiko untuk berpindah ke kompetitor apabila perusahaan tidak memberikan perhatian dan strategi khusus untuk mempertahankan mereka. Meskipun demikian, segmentasi ini tetap memiliki potensi untuk ditingkatkan karena pelanggan sebelumnya pernah aktif melakukan pembelian. Artinya di sini pelanggan yang dikategorikan sebagai lookout buyers itu sebenarnya mereka tuh masih suka berbelanja, cuman cuman mereka tuh masih ada perasaan untuk kayak kita tuh kayaknya harus berpindah deh ke lain kompetitor sini karena perusahaan tuh nggak bisa memberikan perhatian dan strategi khusus gitu untuk mempertahankan kami para pembelanja gitu kan. Makanya dia dikategorikan sebagai lookout buyers itu berdasarkan sales. Selanjutnya di sini ada a chart berdasarkan amount. Dan kalau misalnya dilihat nih, lookout buyers berada masih di titik tengah ya dengan nilai 1.107. Nah, jumlah pelanggan yang sebanyak 1.107 customer ini menunjukkan bahwa segmentasi ini memiliki jumlah pelanggan yang cukup signifikan dibanding beberapa segmentasi lainnya. Hal ini menandakan bahwa pelanggan dalam kategori lookout buyer masih memiliki potensi besar untuk dipertahankan dan dikembangkan. Namun meskipun jumlah pelanggannya cukup banyak, aktivitasnya aktivitas pembeliannya mulai menunjukkan penurunan sehingga mereka masuk ke dalam kategori pelanggan yang perlu diperhatikan. Kondisi inilah yang menjadikan indikasi bahwa pelanggan mulai jarang nih melakukan transaksi, terus kurang aktif berbelanja, atau mulai kehilangan ketertarikan terhadap produk maupun layanan yang diberikan oleh perusahaan. Kalau di sini dilihat di bawahnya itu ada discount of customer ID ya. Oke, lanjut kali ya. Kita next ke slide berikutnya. Oh, thank you nih. Next. Nah, di sini tuh ada chart ya. Chartnya mungkin kayak kecil mini-mini. Kita akan jelaskan. Di sini ada visualisasi data tentang customer trend. Nih, dia ada customer ID dan ada yours or that. Di sini kita akan lihat
Tadi kan kita ngebahas tentang lookout buyers. Lookout buyers itu dikategorikan sebagai warna biru. Kita akan lihat seberapa banyak sih dari tahun ke tahun jumlah pelanggannya ya. Tapi kita jelaskan dulu nih, berdasarkan graf di customer style ini, segmentasi lookalike buyer itu menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2014 hingga 2017. Pada tahun 2014, segmentasi ini memiliki jumlah customer sekitar 208 dengan total sales sebesar 151.251. Kemudian pada tahun 2015, jumlah customer-nya mengalami sedikit penurunan nih, menjadi sekitar 180 dengan sales sebesar 1.208.276. Namun, pada tahun 2016 dan 2017, segmentasi ini kembali mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah customer maupun nilai sales, hingga mencapai sekitar 483 customer dengan total sales sebesar 1.954 pada tahun 2017. Tren ini juga menunjukkan bahwa segmentasi lookout buyers masih memiliki potensi pertumbuhan, meskipun perilaku pelanggan cenderung belum stabil. Nah, kalau misalnya dilihat nih teman-teman, di 2014 lookout buyers tadi tuh warnanya apa sih? Warnanya itu adalah warna-warna biru ya, biru. Biru muda, biru kebiru-biruan. Nah, di tahun 2014 dilihat bahwasannya dia di angka 151.255. Lalu, waduh, dari 2014 turun ya ke 128.276. Di 2016, oh udah mulai nih peningkatan 143.940. Next years-nya di 2017, wow, dia peningkatannya cukup signifikan ya. Di angka 192.504. Sangat-sangat tren, sangat-sangat kategori itu naik. Tumbuhnya cukup pesat. Next. Next. Nah, kita masuk lagi ke visualisasi visualisasi data mapping. Di sini bisa dilihat ya. Oh, ini gambarannya mengganggu ya. Makin besar. Nah, bisa dilihat ya. Ini kita kecilkan dikit. Gak bisa. Nah, segini. Di sini ada CS of mapping di mana kategori lookout buyers nih jangan nampak gimana kak dia kurang kali ya. Tadi kita lihat kan sales customer itu kurang gitu. Kenapa? Nah, berdasarkan visualisasi customer mapping, segmentasi lokal tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat. Wow, ternyata dia tersebar di Amerika Serikat dengan jumlah pelanggan yang berbeda-beda pada setiap negara. Beberapa wilayah dengan jumlah pelanggan obat terlihat berada di Pennsylvania sebanyak 178 customer. New York sebanyak 172 customer. California sebanyak 152 customer, Asia sebanyak 60 customer. Saya terdapat juga beberapa wilayah lain seperti Georgia, Washington, Texas, Ohio yang memiliki jumlah pelanggan yang cukup signifikan. Persebaran ini menunjukkan bahwa segmentasi lokal buyer memiliki cakupan besar yang luas dan masih berpotensi untuk dikembangkan di berbagai wilayah. Namun, terdapat beberapa negara bagian yang memiliki jumlah pelanggan relatif rendah seperti Wyoming, South Carolina, South, South Carolina dan North Dakota. Kita cek ya, kita cek. Sepertinya ini tuh yang digambarkan di sini nih adalah base customer ya. Dia base customernya ya, hmm, customer-customer yang emang loyal gitu. Di New York, oh kelihatan nih agak biru memang. Bener, bener, bener. Nah, kelihatan juga tuh kan. Di sini juga kelihatan agak biru, bener. Bener, bener, bener. Oke, next. Kok nggak bisa nih? Nah, kita next ke berdasarkan apa? Berdasarkan produk. Kita lihat di sini kalau kotak ya.
Lookout buyers masih dengan warna biru, ada 3 kotak di sini. Nah, berdasarkan visualisasi dari customer by product, segmentasi lookout buyer menunjukkan bahwa kategori produk yang paling banyak dibeli pelanggan adalah office supplies. Diikuti oleh teknologi furniture. Hal ini terlihat dari ukuran area pada tree map yang didominasi oleh produk office supplies. Dengan nilai penjualan yang cukup tinggi dibandingkan kategori lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggan dalam segmentasi lookout buyer masih memiliki ketertarikan dengan kebutuhan terhadap produk tertentu, terutama produk yang berkaitan dengan kebutuhan operasional dan perlengkapan kerja. Selain itu, kategori teknologi juga memberikan kontribusi yang cukup baik, sedangkan furniture memiliki kontribusi yang relatif lebih rendah dibanding dua kategori lainnya. Data ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang untuk meningkatkan transaksi pelanggan melalui strategi pemasaran berbasis produk. Nah, benar guys, ternyata lookout buyers itu eh produk yang dibeli oleh para segmentasi lookout buyers nih office supplies, furniture, dan teknologi. Di sini 806. Terus furniture, teknologi. Wah, benar ya. Berarti mereka ini tipikal yang pekerja keras. Next. Selanjutnya ini adalah terdapat dashboard. Kita akan lihat dashboard ya. Nah, dashboard customer satisfaction ini merupakan dashboard analisis pelanggan yang digunakan untuk memahami perilaku customer berdasarkan metode RFM, resensi, frekuensi, dan monetary. Dashboard ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi karakteristik pelanggan itu gimana sih, melihat kontribusi penjualan, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat ya, lookout buyers tuh tadi di angka berapa? Masih ingat nggak? Benar, 107. Terus customer tipe by salesnya berapa? 100 benar, 192.514. Di produk apa aja ya? Ada office, supplies, furniture, dan teknologi. Bener. Ini ya peningkatannya tuh. Ini bisa di notes nggak ya? Hmm. Peningkatannya itu, oh bisa nih, bisa tunggu kita notes. Kita kasih lihat ya. Peningkatan look of buyer nih, walaupun sempat menurun, dia meningkat. Nah, garisnya tuh. Bagus ya. Meningkat ya. Jadi perusahaannya tuh nggak monoton gitu, dia tetap mencintai pelanggannya. Terus mapping, benar, kelihatan kan? Terus Udin deh. Nah, lalu di sini nih aku juga sih rekomendasi supaya perusahaan bisa tetap setia kepada pelanggan alias tetap mencintai pelanggan. Oke, di sini rekomendasinya adalah fokus promosi office supplies. Jadi kan tadi tuh kalau kita lihat produk apa sih yang dijual yang tinggi, itu kan supplies, furniture, dan teknologi. Jadi perusahaan tuh bisa fokus di si lookout bayarnya kayaknya karena sering membeli apa alat-alat supplies office, memprioritaskan promosi pada kategori itu. Karena mereka merupakan produk yang paling banyak dibeli kan. Lalu kita menggunakan strategi cross-selling, yang mana menawarkan produk teknologi dan furniture. Misalnya kita beli beli sofa dapat meja, teknologi dan furniture kan jadi satu bundling lagi. Nah, seperti poin 3, bundling produk membuat paket produk seperti office supply dan teknologi agar pelanggan tertarik membeli. Jadi itu se- kita bukan bundlingnya, harganya nggak terlalu mahal banget, tapi dapat bundling. Siapa yang nggak mau coba? Pasti full kayak, gila ini perusahaan keren banget ya. Bisa ada pikiran untuk teknologi dan furniture dijadikan satu loh. Selanjutnya, personalized recommendation memberikan rekomendasi produk sesuai histori pembelian pelanggan sehingga promosi menjadi lebih tepat sasaran. Data. Nah, makanya di sini ERP sangat diperlukan karena kita akan melihat berapa jumlah data pembelian yang dilakukan oleh para pelanggan. Lanjut, loyalty program memberikan reward. Ya,
Benar. Kebanyakan tuh ibu-ibu tuh suka banget sama yang namanya loyalty atau program poin. Semakin banyak poinnya, semakin banyak diskonnya. That's right. Pinter banget sih. Terakhir adalah program diskon dan voucher. Ini di setiap segmentasi pasti membutuhkan. Karena diskon dan voucher itu bisa mengundang para pelanggan, apalagi di kategori yang kecil-kecil kayak Lokat Bayar sih. Diskon dan voucher tuh wajib. Apalagi kalau dia udah member. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.